Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Madam Melinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari cerpen untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengajaran bahasa oleh dosen Bu Aryani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari cerpen. Di antara bentuk karya fiksi, kamu paling akrab sama jenis yang apa sih? Novelkah, puisi, pantun, atau cerpen? Nah, salah satu karangan fiksi yang mudah sekali ditemui adalah cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Ya, sesuai dengan kepanjangannya, membaca cerpen hanya dapat dilakukan dalam hitungan menit atau jam saja. Beda ya konsepnya dengan membaca novel. Novel membuat cerita kompleks dan memiliki banyak tokoh, serta latar cerita. Kompleksitas tersebut agak sulit jika dihabiskan hanya dalam 1 atau 2 jam. Sebaliknya, membaca cerpen dapat dilakukan dalam sekali duduk. Misal ketika kita menunggu kereta, menunggu bus, ojek online, atau ketika sedang mengantri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pastinya tidak lebih dari 1000 kata. Karena namanya juga cerita pendek, jadi jangan kepanjangan ya. Yang kedua, untuk membaca cerpen biasanya hanya butuh waktu 10-30 menit. Dan yang ketiga, ceritanya berfokus pada suatu tokoh dalam situasi. Nah, yang keempat, ceritanya itu bersifat fiktif. Ya, sesuai dengan konsepnya, cerpen itu kan bagian dari karya fiksi. Meski begitu, bukan berarti cerita yang dituliskan tidak benar adanya. Inspirasi penulis cerpen dapat diambil dari pengalaman penulis atau orang yang merupakan kegiatan sehari-hari ya teman-teman. Yang keempat, penggunaan bahasa sehari-hari. Nah, penulisan cerpen biasanya menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari atau non-formal. Nah, catat nih ya, berbeda dengan puisi yang seringkali menggunakan metafora. Yang kelima, adanya kesan dan pesan. Cerpen biasanya meninggalkan pesan atau kesan tertentu untuk pembacanya. Penggambaran konflik-konflik di dalam cerpen umumnya mencakup awal konflik dengan sebab akibat, hingga resolusi atau pemecahan masalah. Dari sinilah pembaca memahami pesan atau kesan yang dapat diambil dari suatu cerpen. Secara garis besar, cerpen biasanya dituliskan 4-15 halaman. Meski begitu, ada juga loh yang melebihi jumlah halaman tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur cerpen. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak dalam cerpen adalah gambaran awal dari sebuah cerita. Nah, struktur cerpen yang satu ini bersifat opsional ya teman-teman, yang tidak selalu ada dalam cerpen. Abstrak inilah yang nantinya dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Nah, yang ketiga ini ada orientasi, hal-hal yang berkaitan dengan latar cerita, seperti tempat, suasana, dan juga waktu. Semua itu masuk ke dalam struktur cerita orientasi. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Walau tidak memiliki tingkat kompleksitas serumit novel, cerpen juga mempunyai konfliknya sendiri loh. Struktur cerpen komplikasi ini mencakup urutan kejadian atau permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat. Di tahap ini juga biasanya penceritaan karakter dari tokoh semakin kuat digambarkan oleh penulis ya teman-teman. Nah, yang keempat ada evaluasi. Evaluasi di dalam cerpen merupakan bagian yang menceritakan klimaks permasalahan dalam cerita ya teman-teman. Dalam struktur ini juga mulai disebutkan penyelesaian masalah yang terjadi. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada resolusi. Resolusi ini mencakup bagian yang menerangkan pemecahan masalah.
Di sini pembaca akan diberikan penjabaran, cerita mengenai solusi yang diambil oleh tokoh, dan juga yang terakhir ada koda, amanat, pesan, atau pembelajaran. Semua hal tersebut termasuk ke dalam koda ya teman-teman. Pembaca akan diajak untuk mengambil hikmah dari cerpen tersebut. Dan hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.